Hai, dan kembali lagi dengan aku di podcast monolog dari Litani Amerta. Sebenarnya apa yang sedang kita lakukan sekarang ini itu kita sedang benar-benar membangun masa depan atau sedang menghancurkan masa depan? Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Jalan yang kita lalui ini sebenarnya membangun atau justru menghancurkan. Terus kadang mikir kalau emang hidup ini adalah ujungnya kematian, kok yang kita cemaskan sekarang ini adalah tentang gimana ya kehidupan kita ke depannya. Apakah bahagia, apakah menyesal, dan kadang kita lupa akan hal ujung dari semua ini ya. Bukankah kita hidup di dunia ini cuman sementara? Coba deh kita seringkali tidak memikirkan tentang hal yang misteri itu, tentang hal yang belum ditembus secara langsung dan dibuktikan dengan hal-hal yang membuat validasi itu benar. Kan sekarang ini kita hanya bisa mendengar tentang kehidupan selanjutnya lewat ceramah agama ataupun kitab suci. Sebenarnya bukan gak percaya, justru percaya dong tentang hal ini. Namun kadang suka mikir, padahal kan kita udah dapat spoiler tentang kehidupan ini, tapi kadang yang membuat kita cemas adalah logika dan opini kita sendiri. Dan logika dan opini itu seringkali kita gadang-gadangkan atau kita besar-besarkan. Iya, kita besar-besarkan kehadirannya dan menjadikan hal utama dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan gak jarang dari kita menggunakan opini dan logika kita sendiri dalam menentukan sebuah pilihan. Dan itu yang membuat kita jauh dari kata cara kerja semesta atau peran Tuhan dalam mengelola apa yang udah diciptakan. Karena logika kita terlalu tinggi sampai-sampai kita mengesampingkan hal-hal itu. Seakan ya hal-hal yang berbaur tentang rencana semesta ataupun kuasa Tuhan itu cuman cerita dan bagai lotre aja. Dan jika kita bergantung pada hal-hal tersebut, seakan kita nggak punya pondasi yang kokoh dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, nggak jarang dari kita seringkali cemas, bosan dengan apa yang kita kerjakan. Gimana ya kalau rencana kita ini berhasil, padahal kita saat itu sedang baik-baik aja, tetapi kita justru mencemaskan gitu. Aneh. Padahal kita menginginkan keberhasilan, dan ketika kita membayangkan gimana ini berhasil, kita kadang ngerasa cemas dengan keberhasilan tersebut. Dan gak ada kendala, bahkan rencana itu lagi berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan terkadang bosen. Kok kayak gini ya? Semua gak ada nikmatnya lagi, gak ada gairahnya lagi. Hal kecil ataupun hal besar sudah gak ada rasanya lagi. Padahal dulu ketika aku mendapatkan hal kecil aja rasanya udah seneng banget. Lah, sekarang hal-hal besar menghampiriku, tetapi kayak bosan aja. Mau mencoba hal baru takut gak senyaman ini dan takut gagal pastinya. Tapi ketika kita bertahan dengan hal ini, kok rasanya bosan ya? Hidup tuh rasanya kok gini-gini aja ya? Pada saat itu logika kita dan opini kita juga ikut mentok. Kayaknya gak tanggung jawab. Padahal logika yang selama ini kita percaya, kita yakini, kita besar-besari, itu bisa membantu kita dalam segala keputusan dan tindakan.
Padahal hari-hari kita selalu dirundung dengan kegelisahan, mulai dari kamar yang terlihat sesak sampai dunia pun rasanya terlalu sempit bagi kita. Dan hal yang selama ini tidak kita perhatikan pun kini mulai kita lirik, yaitu ibadah. Ya bukannya aku sok untuk menceramahimu atau sok alim. Dan aku juga adalah orang yang selalu merisaukan tentang dunia. Tentang ntar gimana ya kalau gini, ntar gimana ya kalau gitu. Tapi karena mungkin hal ketakutan itu semakin membuncah sehingga membuatku bingung. Kayak ya nggak tahu lagi tentang perasaan. Sampai pada akhirnya perasaan itu membawaku untuk memutuskan sejenak, menenangkan diri dari hiruk-pikuknya suara kepala yang sekarang ini sedang berisik. Karena kalau misalnya kita pikir-pikir dengan dunia, kalau misalnya kita pikir-pikir secara logika tentang kebosanan, tentang kecemasan, kayak nggak ada habis ya. Justru semakin kita pikirkan, semakin membuat kita tambah ribet aja gitu. Dan pada akhirnya kita memilih jalan untuk tidak memikirkan dan berusaha mencari ketenangan lewat jalur kepercayaan yang kita anut masing-masing. Hal yang gak pernah aku pikirkan ternyata terjadi aja tanpa disangka-sangka. Kok sedikit tenang ya dengan kita makin kesini dan berpasrah aja tentang apa yang terjadi dan selalu mengambil sisi positif dari semua kejadian. Pada saat itu ternyata hal-hal semacam ini tuh ya sudah lama dibahas dalam nasihat-nasihat para pemuka agama. Sejak saat itu aku mulai perlahan untuk tidak lagi terlalu cemas atau khawatir dengan apa yang terjadi besok. Yang penting hari ini, mau kadang kita rasanya kayak bangsat hari ini, ya udah nggak apa-apa, jalani aja. Atau kita nggak akan tahu kedepannya bakalan jadi apa dan gimana. Bahkan mungkin kita seringkali mendengar cerita sosok figur yang kita idolakan gitu, yang dulunya kayak nggak nyangka aja dia bisa seperti ini gitu. Padahal masa lalunya, masa kelamnya kalau kita pikir-pikir kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi dengan cara semesta bekerja ataupun kuasa Tuhan yang membuat dia menjadi hal yang dia inginkan. Yang penting sekarang gimana setiap harinya untuk selalu mengupgrade diri aja dari hal-hal baru yang belum kita ketahui, lalu mempraktekkan hal tersebut. Itu tuh lebih baik daripada kita selalu mencemaskan tentang kita ke depannya gimana, kita ke depannya seperti apa. Kita selalu takut untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang kadang kemungkinan itu belum tentu mungkin terjadi. Jika kita mendengar pandangan orang tentang kita, ya sebenarnya itu nggak ada habisnya sih, kayak serba salah aja. Jadinya bukannya nggak mau mendengarkan, tapi buat apa direnungi jika sudut pandang tersebut membuat kita jadi semakin cemas. Kan hidup yang tenang itu adalah hidup yang dinikmati tanpa rasa cemas dalam hal apapun itu. Percayalah, rencana semesta itu ada dan nyata. Walaupun kita nggak bisa menerkanya dengan opini dan logika kita, ya kita nggak bisa menembus itu. Ya ujung-ujungnya kita juga ya udah menikmati hari ini dan jalani aja gitu kan. Dan coba deh lihat orang-orang di sekitar kita yang dulu mungkin pernah cerita tentang hidupnya yang begitu deep, bahkan
itu nggak pernah kita alami, dan kalau kita pikir-pikir terlalu takut bagi kita untuk membayangkan, bahkan membayangkannya aja cukup membuat kita merinding. Tapi lihat sekarang, entah itu udah selesai dan berdamai, orang itu jadi lebih bahagia dan selalu positif vibes gitu. Mungkin itu belum terlalu menguatkan, tapi setidaknya sedikit banyaknya kita juga pernah dengar tentang sosok figur yang aku ceritakan tadi kan. Kadang terselip kata dari mereka itu bilang, nggak nyangka juga kok aku bisa berada di titik ini gitu. Dan hal-hal yang dia ceritakan menjadi menguatkan kita untuk bangkit dari hal yang membuat kita takut selama ini, tentang keterpurukan kita selama ini. Ya seperti itulah semesta bekerja, kan ada saja kejutan-kejutan gokil bagi hidup kita. Suatu hal akan terasa bosan dan jenuh ketika selalu tentang apa yang kita mau, begitupun sebaliknya. Justru pelangi dan awan terlihat indah ketika bercampur dan berantakan bagi awan tersebut. Yap, awan yang berantakan ketika kita pandang indah bukan? Justru aneh juga kalau awan itu bentuknya sama. Kayak apa ya? Jika dibandingkan sama hidup kita ya mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terus terjadi sama kita itu membuat kehidupan kita itu berwarna. Dengan adanya itu kita juga punya cerita, dengan adanya hal-hal itu kita juga bisa berguna bagi orang lain dengan cara menguatkan ataupun memberi sedikit pandangan. Enggak pun memberi sedikit pandangan, dengan adanya hal-hal kayak gitu membuat kita bisa bersosialisasi lagi dengan orang-orang yang kita percaya. Ya mungkin dari setiap kejadian yang kita alami, baik yang kita suka maupun tidak kita suka, cobalah selalu untuk mengambil sisi positif dari setiap kejadian yang gak kita suka. Contohnya ya kayak cerita tadi, di balik cerita kita, di balik pengalaman kita yang serasa deep, jadi ya gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja sih cerita di podcast monolog pada video kali ini. Apapun itu, jangan lupa bahagia untuk kita semua dan sehat-sehat. Aku dari Litani Amerta, sekian dan terima kasih.